Baik, kita akan melanjutkan Bible Study kita hari ini, tanggal 21 April 2024. Kita akan melanjutkan Bible Study kita dengan judul Pemberitaan Injil di Mesir. Jadi teman-teman, kemarin kita telah mengikuti pembahasan atau pembelajaran mengenai bagaimana Tuhan akan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, karena selain perjanjian Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada Abraham, Tuhan juga mendengarkan kesengsaraan mereka. Dan kita belajar dari cerita tersebut, atau dari kisah tersebut, ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan, sebentar teman-teman. Jadi ketika Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun melalui Musa dan Harun, bahwa ia akan mengeluarkan bangsa Israel, itu menyebabkan semakin beratnya penindasan atau penganiayaan. Dan teman-teman, ini satu hal yang mengherankan bagi Musa. Tetapi dalam pembelajaran ini kita belajar kenapa Tuhan mengizinkan penindasan atau penganiayaan kepada bangsa Israel. Yang pertama adalah supaya mereka itu punya semangat, lebih antusias lagi untuk pergi segera meninggalkan Mesir. Jadi mereka istilahnya Tuhan mau bikin trauma untuk tidak hidup lagi di Mesir, supaya lebih semangat untuk meninggalkan Mesir dan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Baru yang kedua adalah supaya mereka tidak memiliki keinginan untuk kembali, teman-teman. Supaya mereka tidak punya keinginan untuk kembali, karena Mesir itu identik dengan penindasan. Dan yang ketiga adalah supaya mereka belajar, mereka belajar bagaimana kuasa Tuhan, supaya mereka bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan, dan bergantung pada kuasa tersebut. Nah, ini alasan kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel ketika diberi firman Tuhan kepada Firaun, bukan kelepasan tapi lebih ditindas. Dan teman-teman, ini sebenarnya hal tersebut ada maksud Tuhan, demi kebaikan umatnya. Kemudian dari peristiwa tersebut, di mana terjadi Tuhan berfirman, kemudian Firaun lebih menindas, ada maksud Tuhan, maksud Tuhan untuk poin yang ketiga tadi, supaya mereka lebih melihat kuasa Tuhan. Poin selanjutnya kita belajar di mana Tuhan mau menyatakan diri sebagai Tuhan. Nah, ada satu poin yang mungkin terlewati kemarin. Jadi kemarin saya baca-baca, ada satu poin nih yang bagus sekali, yang mungkin karena kita hanya mendengar, kita nggak menyimak. Jadi teman-teman, ini pernyataan Tuhan. Jadi waktu Tuhan mau bangsa Israel mengenal siapa Dia, ketika mau melepaskan, ini Tuhan menyatakan diri kepada Musa seperti ini. Akulah Tuhan, atau Yahweh, Yehova. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi
dengan namaku Tuhan atau Yahweh, aku belum menyatakan diri. Jadi teman-teman, ini Yahweh ini atau Yehova itu adalah satu penyataan Tuhan yang belum pernah dilihat atau dialami oleh Abraham, Yakub, dan Ishak. Jadi penyataan diri Tuhan mengenai bahwa Dia adalah Yahweh ini Tuhan nyatakan hanya kepada pertama bukan hanya ya, pertama kali itu adalah kepada Musa dan bangsa Israel, teman-teman. Dan apa sih bedanya gitu? Apa sih bedanya Yahweh dengan Tuhan yang menyatakan diri kepada eh, Abraham, Ishak dan Yakub ya? Apa sih bedanya? Teman-teman, kalau kita melihat ya, sama-sama mendapatkan kuasa Tuhan ya, Abraham, Ishak, Yakub sama-sama mendapatkan kuasa Tuhan dengan Musa dan Firaun. Kita melihat teman-teman ada satu perbedaan kalau kita mempelajari bacaan di sini ya, bacaan di sini kita sikat aja ya teman-teman karena ini hanya mengulangi. Poinnya adalah bagaimana Tuhan membebaskan dan menunjukkan kekuasaan ya, membebaskan bangsa Israel dan menunjukkan kekuasaannya kepada seluruh bumi. Ini belum pernah dilakukan, teman-teman. Ini adalah satu pertunjukan Tuhan yang belum pernah dilakukan. Ketika Tuhan menunjukkan dan mengalahkan Allah manapun ya, menaklukkan kekuasaan-kekuasaan Allah manapun, itu belum pernah Tuhan tunjukkan, teman-teman. Jadi pernyataan Yahweh di sini adalah pernyataan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang betul-betul melampaui segala Allah ya yang ada di Mesir atau ada di bumi, teman-teman. Jadi Yahweh ini betul-betul menunjukkan bagaimana kekuatan Tuhan yang super dahsyat. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ketika Tuhan menyatakan diri kepada Musa bahwa aku akan eh, aku adalah Tuhan Yehova, aku telah menampakkan diri, tetapi dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Ya, jadi teman-teman, ini adalah satu pernyataan di mana Tuhan mau menunjukkan bagaimana sih kekuasaannya yang sangat besar, dan ini sangat penting buat kita yang hidup di akhir zaman, teman-teman. Mengingat ya, mengingat bahwa peristiwa yang sama ya, peristiwa yang sama bakalan kita hadapi ya. Kita akan keluar dari Mesir ya, Mesir duniawi dalam kekuasaan-kekuasaan yang menindas, kita membutuhkan kuasa Tuhan ya yang sama. Begitu juga ya teman-teman dengan penindasan-penindasan dosa yang kita alami ya, atau keadaan-keadaan yang berdosa yang kita alami, kita butuh kekuatan Yahweh, penyataan Tuhan yang sebagai Yahweh, teman-teman. Dan ini apa yang Tuhan buat kepada bangsa Israel itu merupakan satu pelajaran ya, satu penghiburan, satu janji bahwa demikianlah Tuhan akan buat kepada umatnya ya, umatnya. Jadi penyataan diri Tuhan sebagai Yahweh itu identik dengan penyataan kekuasaan Tuhan yang melampaui segala Allah ya, yang belum pernah diketahui oleh bangsa manapun di bumi. Baru teman-teman kita juga belajar bahwa eh, di dalam pembebasan bangsa Israel itu merupakan satu Injil ya, satu Injil. Dan kita sudah pelajari ya kemarin panjang lebar bahwa tindakan Tuhan dalam membebaskan bangsa Israel itu adalah satu kabar baik, satu berita Injil, satu kesukaan yang kalau kita simak itu sangat sangat apa ya, bermanfaat untuk kita secara pribadi dalam melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan kemudian teman-teman kita juga belajar mengenai ungkapan Tuhan mengingat perjanjiannya, Tuhan mengingat ya bagaimana apa yang dia katakan kepada orang-orang yang telah dia janjikan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu Tuhan akan melakukan apa yang dia firmankan ya, atau menggenapi apa yang difirmankan. Bukan Tuhan sempat lupa kemudian dia baru teringat ya, itu bukan demikian teman-teman. Jadi ketika Tuhan mengingat itu lebih mengarahkan bahwa saatnya atau seperti Joy bilang tadi, waktunya di mana Tuhan menggenapinya.
Dan kemudian kita juga belajar bahwa teman-teman, ketika Tuhan memilih bangsa Israel dan kemudian membinasakan bangsa Mesir, ya, Firaun dan rakyatnya, ya, atau menghukum bangsa Mesir, itu bukan Tuhan pilih kasih, ya, bukan Tuhan pilih kasih atau Tuhan hanya merencanakan keselamatan hanya bagi orang Israel atau bangsa Israel. Tidak, ya teman-teman. Fakta bahwa penghukuman, kita akan belajar lebih detail sebentar ya teman-teman. Fakta bahwa penghukuman itu merupakan satu pernyataan kuasa Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel, sebenarnya itu adalah satu penyataan yang sebenarnya bisa menyelamatkan juga bangsa Mesir. Kita akan belajar lebih detail sebentar teman-teman. Tapi dari sinilah kita belajar bahwa sebenarnya maksud Tuhan dalam menyelamatkan itu tidak hanya untuk bangsa Israel, tapi bangsa Mesir pun Tuhan mau selamat gitu. Nah, kita akan belajar lebih jelas ya, teman-teman. Jadi kita telah sampai di sini kemarin. Nah, saat ini kita masuk pada subtopik yang baru ya. Oke. Janji kepada Abraham termasuk orang Mesir. Jadi teman-teman, ketika Tuhan memilih bangsa Israel, itu bukan berarti Tuhan pilih kasih ya. Itu jauh dari karakter Tuhan itu sendiri ya. Jadi janji kepada Abraham termasuk orang Mesir. Nah, kenapa? Ini penjelasannya ya. Janji untuk Abraham dan keturunannya. Tetapi janji dan berkat itu datang kepada Abraham sebelum dia disunat. Artinya sebelum ada tradisi apa ya yang diikuti oleh bangsa yang menjadi tradisi ya yang diikuti oleh bangsa Israel. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Jadi orang tak bersunat pun bisa ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman tidak ada beda ya, bangsa Israel maupun bangsa Mesir. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji ahli waris Allah atau ahli waris Allah ya, berhak sebagai ahli waris dari apa yang Tuhan janjikan. Oleh karena itu, janji itu mencakup bahkan orang Mesir dan juga orang Israel. Jadi teman-teman, ketika Tuhan berjanji oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, itu tidak terkecuali ya, siapapun bangsa yang ada di bumi ya, termasuk orang Mesir ya, termasuk orang Mesir, juga orang Israel ya. Nah, ini ada catatan, asalkan mereka percaya. Jadi ketika mereka percaya, apa yang Tuhan janjikan itu terjadi karena janji itu hanya bisa digenapi di dalam Kristus, teman-teman. Ya. Jadi Tuhan sama sekali, teman-teman, tidak istilahnya ketika Tuhan berjanji aku akan memberkati oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, itu tidak mentakdirkan bahwa Tuhan pukul rata gitu. Karena ada banyak bangsa yang sebenarnya bukan Tuhan tidak mau diberkati, bukan Tuhan tidak mau memberkati, tapi mereka menolak Tuhan untuk menerima berkat tersebut ya, teman-teman. Jadi oleh karena itu, janji itu mencakup bahkan orang Mesir dan juga orang Israel asalkan mereka percaya. Dan janji itu tidak mencakup orang-orang Israel yang tidak percaya seperti halnya orang-orang Mesir yang tidak percaya. Aduh. Jadi teman-teman, kepercayaan terhadap janji ini, inilah yang memungkinkan kita masuk dalam berkat warisan atau warisan yang telah dijanjikan. Jadi ini cukup jelas ya teman-teman. Cukup jelas untuk menjelaskan kenapa pada akhirnya ada yang dibinasakan. Kenapa pada akhirnya umat Tuhan, ya umat Tuhan, loh kok ada yang binasa gitu.
Ya, apakah Tuhan gagal terhadap mereka? Nanti kita akan belajar lebih detail lagi, teman-teman. Bagaimana proses kemurtatan dari Firaun ya, dan itu akan lebih menjelaskan bagaimana sebenarnya dengan orang-orang yang demikian ya. Jadi oleh karena itu janji itu mencakup bahkan orang Mesir dan juga orang Israel. Karena untuk semua bangsa asalkan mereka percaya ya. Karena ada banyak ya yang nggak mau percaya bahwa mereka diberkati oleh Tuhan. Dan janji itu tidak mencakup orang-orang Israel yang tidak percaya seperti halnya orang Mesir yang tidak percaya. Ya, artinya orang-orang ini Tuhan mau beri kebaikan, tapi tidak mau. Jadi ya dilewatkan ya teman-teman. Abraham adalah bapa dari orang-orang yang disunat, tetapi juga mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham. Jadi jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Jadi mau disunat atau tidak disunat, itu bukan prinsip ya teman-teman. Prinsipnya adalah mengikuti jejak iman Abraham. Jadi poin di mana kita masuk ke dalam hak waris itu adalah mengikuti jejak iman Abraham. Kalaupun kita sebagai umat, kalaupun kita bisa dibilang ada dalam rombongan umat, tetapi kita tidak mengikuti jejak iman dari Abraham, ya kita berada dalam kategori orang yang di luar ya, ya tidak tercakup, orang yang tidak tidak tercakup di dalam perjanjian tersebut. Ini jelas ya teman-teman. Nanti kita pelajari lebih detail ya teman-teman. Bagaimana sih dengan orang-orang yang menolak ini? Jika orang yang tidak bersunat memelihara kebenaran hukum, ya mereka yang tidak bersunat jika orang yang tidak bersunat memelihara kebenaran hukum, mereka yang tidak bersunat dianggap bersunat. Jadi teman-teman, prinsipnya adalah bagaimana kebenaran hukum itu ada, dan itu hanya bisa jadi, ya kenapa hanya iman ya? Itu hanya bisa jadi oleh karena iman. Jadi iman memungkinkan ya orang yang tidak bersunat sekalipun itu memiliki kebenaran. Ini luar biasa ya teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman. Ada yang mau menambahkan? Atau memberi komentar? Janji kepada Abraham termasuk orang Mesir. Halo Bing. Ya, silakan Joy. Ya, jadi selama ini kita juga memang salah mengerti ya akan karakter. Ini saya, karena dalam cerita-cerita Alkitab kita selalu lihat sepertinya orang bangsa Israel itu kayaknya Tuhan pilih kasih kepada mereka. Itu kita penglihatan ya, kayak mereka maksudnya sepertinya kayak diistimewakan begitu. Ternyata bukan tidak seperti itu ya. Ternyata kita lihat di sini bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Abraham itu berlaku untuk semua orang gitu, termasuk orang Mesir, termasuk bangsa-bangsa yang memusuhi bangsa Israel, itu semua termasuk untuk semua gitu loh. Jadi kalaupun Tuhan harus membinasakan bangsa-bangsa kafir, itu selalu ada peringatan dulu ya yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kenapa mereka harus dibinasakan itu juga karena kalau bangsa itu tetap hidup, mereka akan meneruskan penyembahan berhala atau kebiasaan-kebiasaan yang akan merusak kehidupan manusia gitu. Jadi kita lihat di sini memang Tuhan punya karakter itu luar biasa ya, yang kita sendiri salah mengerti, yang mana kita pikir orang Israel itu istimewa dan seterusnya. Ternyata kalau kita pelajari dari pekabaran ini bahwa Tuhan hanya menggunakan bangsa Israel untuk memberikan Injil kepada bangsa kafir, untuk bangsa kafir juga bisa mempunyai kesempatan untuk diselamatkan. Salah satu contoh bangsa Mesir gitu ya. Jadi kenapa Injil diberitakan di Mesir itu? Untuk memberitakan kepada bangsa Mesir juga akan
kuasa Tuhan untuk bisa membebaskan mereka dari perbudakan dosa ya, seperti itu. Karena mereka juga berhak untuk menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham gitu. Jadi luar biasa yang mana Tuhan menyatakan dirinya kepada kita sampai kita bisa mulai mengerti ya, sedikit-sedikit mulai mengerti akan karakter Tuhan dan kuasa Tuhan. Dan memang Tuhan itu sangat luar biasa gitu, karena di saat kita salah mengerti karakter Tuhan, kita juga akan memperlakukan orang lain seperti kita pikir Tuhan memperlakukan kita. Jadi itu misalnya contoh membeda-bedakan orang. Oh, kalau orang ini jangan dulu kasih gospel. Oh, kalau orang ini jangan dulu di saat kita dulu ya, waktu dulu. Oh, jangan dulu dia diberitakan Injil, ini belum saatnya. Tapi dengan mempelajari pelajaran ini bahwa Injil itu harus diberitakan, nggak ada timingnya, nggak boleh beritakan, nggak ada waktunya. Injil itu harus diberitakan right now at this moment, karena orang semua membutuhkan kuasa Tuhan untuk melepaskan mereka dari perbudakan dosa. Apakah ada saat di mana jangan dulu kasih Injil itu, belum waktunya? Kapan orang mau bebas dosa? Apakah nanti waktunya atau sekarang mereka perlu untuk melepaskan mereka dari perbudakan dosa? Sedangkan kita juga perlu untuk mempelajari Injil, bagaimana melihat kuasa Tuhan untuk melepaskan kita dari perbudakan dosa yang sudah melingkari kita dari sejak lahir dan sampai sekarang ini, dan hanya Injil lah yang bisa melakukan hal tersebut dalam kehidupan kita. Oke, Bing, thank you. Baik, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya teman-teman. Malahan untuk bebas dari dosa kita butuh Injil ya teman-teman. Apakah ada jalan lain ya untuk bebas dari dosa selain Injil? Jadi jawabannya tidak mungkin ya teman-teman. Apalagi kalau kita sampai mau beda-bedakan, oh ini layak dapat Injil, ini nggak layak. Jadi pelajaran mengenai bebasnya bangsa Israel dari Mesir, ini pelajaran di mana tidak ada bedanya teman-teman. Ya, siapapun Tuhan mau selamatkan, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah mereka percaya atau tidak gitu. Oke, terima kasih Joy untuk tambahannya. Jadi ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan, dipersilakan. Oke, kalau belum kita lanjut ya ke subtopik yang selanjutnya mengenai panjang sabar Tuhan. Nah, dalam topik-topik yang kita akan pelajari ini teman-teman, kita akan belajar kenapa pada akhirnya dibinasakan. Aduh, ini sangat mengharukan ya buat saya pribadi. Tidak boleh dilupakan bahwa Allah tidak langsung mengirim malapetaka atas Firaun dan umatnya. Jadi ini penting sekali teman-teman, mengenai bagaimana Tuhan menghukum ya bangsa Mesir itu tidak langsung mengirim malapetaka ya atas Firaun dan bangsanya ya. Itu Tuhan tidak langsung. Dia tidak bermaksud untuk membebaskan orang Israel dengan membunuh penindas mereka, melainkan dengan mentobatkan mereka. Aduh, ini luar biasa. Jadi teman-teman, ketika Tuhan sebenarnya Tuhan tidak mau menghukum ya, kalau kita bisa bilang ya. Ketika Tuhan berfirman melalui Musa dan Harun bahwa bebaskan ini bangsa Israel, sebenarnya Tuhan tidak akan menghukum teman-teman. Nah, ada cumanya ya. Nanti kita akan pelajari lebih detail ya. Kenapa pada akhirnya Tuhan menghukum? Jadi dia tidak bermaksud untuk membebaskan orang Israel dengan membunuh penindas mereka, melainkan dengan mentobatkan mereka. Jika mungkin, ya, jika mungkin. Jadi kalau Tuhan memungkinkan ya untuk menyelamatkan Firaun dan bangsanya tanpa harus membinasakannya, itu Tuhan akan buat, teman-teman. Tuhan tidak ingin ada yang binasa, tetapi semua harus bertobat. Jadi inilah kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan ada yang binasa, tetapi semuanya harus bertobat. Jadi Tuhan sendiri yang tidak menginginkan ya
Mesir melakukan penindasan kepada bangsa Israel, Tuhan tidak mau melakukan hal yang sama, teman-teman. Jadi kehendak Tuhan adalah Tuhan tidak ingin ada yang binasa, tetapi semua harus bertobat. Dia ingin membuat semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Ya, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak senang dengan kematian orang fasik. Aduh, tapi banyak sekali ya orang yang senang sekali menghukum orang fasik atau menginginkan orang fasik itu binasa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, aku tidak senang. Jadi bukan kehendak, bukan kesukaan Tuhan, teman-teman, kalau ada orang fasik binasa. Nah, bagaimana kita sebagai umat, kita senang dengan kebinasaan ya. Orang-orang yang mungkin menjengkelkan kita, mungkin menyakiti kita. Jadi teman-teman, ini pelajaran ya mengenai siapa Tuhan. Tuhan tak suka dengan hal-hal yang demikian. Tetapi orang fasik berbalik dari jalannya dan hidup. Inilah kehendak Tuhan, teman-teman. Bagaimana orang fasik itu berbalik dari jalannya yang berdosa dan kemudian hidup. Ini kehendak Tuhan. Semua manusia adalah ciptaan Tuhan dan anak-anaknya, dan hati kasihnya yang besar merangkul mereka semua tanpa memandang ras atau kebangsaan. Jadi teman-teman, bagi kita yang mendapatkan atau mewarisi amanat agung untuk memberitakan Injil, teman-teman, ini adalah sifat dari Tuhan yang harus dinyatakan kepada siapapun ya, siapapun yang kita temui, di mana tidak boleh ada diskriminasi atau pembedaan atas ras atau kebangsaan. Oleh karena itu, pada awalnya tuntutan Tuhan ya dijauh oleh karena itu pada awalnya tuntutan sederhana diajukan kepada Firaun untuk membebaskan umat Allah. Jadi teman-teman, karena Tuhan tidak ingin Firaun dan bangsanya itu dibinasakan tetapi bertobat, oleh karena itu awalnya tuntutan sederhana diajukan kepada Firaun untuk membebaskan umat Allah. Jadi tuntutannya simpel sekali ya, kita ikut ya. Tetapi dia dengan kurang ajar dan angkuh menjawab, siapakah Tuhan itu sehingga aku harus menuruti suaranya untuk membiarkan Israel pergi. Aku tidak mengenal Tuhan, aku juga tidak akan membiarkan Israel pergi. Jadi permintaan Tuhan itu sederhana, biarkan umatku pergi. Tetapi ini Firaun bilang, siapa Tuhan itu sehingga aku harus menuruti suaranya, gitu. Dan untuk membiarkan Israel pergi, aku tidak mengenal Tuhan dan aku tidak akan membiarkan Israel pergi. Aduh, ini luar biasa ya, teman-teman. Ini tuntutannya sangat sederhana ya, bukan sesuatu yang penuh dengan drama dan kedahsyatan ya teman-teman. Karena Tuhan tidak ingin Firaun dan Mesir itu dibinasakan. Kemudian mujizat dilakukan di hadapannya. Ya, ini bukan pada penghakiman pertama atau bukan pada tulah pertama ini ya, tetapi hanya manifestasi dari kuasa Tuhan. Jadi teman-teman, Tuhan di awal ketika Tuhan sebentar ya teman-teman. Jadi teman-teman di awal ketika Tuhan menghimbau ya, bisa dibilang menghimbau Firaun untuk melepaskan bangsa Israel, itu masih sangat sederhana dan masih bisa dibilang baku mengerti. Masih baku hormat dan baku mengerti, teman-teman. Tetapi dia dengan kurang ajar dan angkuh menjawab, siapa Tuhan itu sehingga aku harus menuruti suaranya dan membiarkan Israel pergi. Aku tidak mengenal Tuhan, aku juga tidak membiarkan Israel pergi. Kemudian mujizat dilakukan ya di hadapan Firaun untuk meyakinkan bahwa Tuhan nih yang bilang nih gitu.
Ini bukan pada penghakiman pertama, tetapi hanya manifestasi kuasa Tuhan. Tetapi, teman-teman ini perhatikan ya, penyihir Firaun dan pelayan dari setan. Jadi penyihir Firaun ini itu adalah pelayan setan ya. Meniru mujizat ini dan hati Firaun menjadi keras dari sebelumnya. Jadi teman-teman, untuk berdiri pada posisi menentang ya, menentang Tuhan itu enggak independen, teman-teman. Enggak independen. Jadi Firaun menjadi keras hati ya, menjadi keras hati itu bukan semata-mata kehendak Firaun, tetapi penyihir Firaun, pelayan setan meniru mujizat ini dan hati Firaun menjadi lebih keras dari sebelumnya. Namun, pembaca yang cermat akan melihat bahwa bahkan dalam mujizat-mujizat yang dipalsukan oleh para penyihir, kuasa Tuhan kuasa Tuhan yang lebih tinggi dimanifestasikan. Nah, ini kita tahu bersama ya teman-teman, ini duel tongkat ya, tongkat menjadi ular. Jadi Musa melepaskan tongkat ya, dan kemudian menjadi ular. Penyihir Firaun juga melepaskan tongkat dan menjadi ular. Tetapi tongkat atau ular dari Musa memakan tongkat dari penyihir-penyihir tersebut. Tapi Firaun pun nggak tergerak, teman-teman. Kenapa? Dia dipengaruhi ya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut ya, sebelum diberi tanggapan, kita lanjut dulu ya, karena ini masih berkaitan. Ketika tindakan ringan gagal membuat Firaun mengakui kuasa Tuhan, maka penghakiman dikirim. Wah, ini luar biasa, teman-teman. Jadi, Tuhan, seperti yang kita bicarakan kemarin ya, teman-teman, tidak akan menghukum sebelum ada pemberitaan, ya, peringatan. Jadi ketika tindakan ringan gagal membuat Firaun mengakui kuasa Tuhan, maka penghakiman dikirim. Dan teman-teman, penghakiman ini pun masih dalam istilahnya level 1. Itulah pertama, teman-teman. Levelnya masih 1. Tuhan yang mengetahui akhir dari awal telah mengatakan bahwa hati Firaun akan dikeraskan. Dan bahkan dia sendiri yang akan mengeraskannya. Begitulah. Dan begitulah terjadi ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini luar biasa teman-teman. Kita agak bergetar dan merinding belajar ini dia. Karena teman-teman, bagaimana Tuhan menyatakan diri kepada Musa dan bangsa Israel, ini merupakan satu penyataan mengenai kemahakuasaan Tuhan yang belum pernah disaksikan oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan sebelumnya, teman-teman. Jadi ini merupakan satu penyataan Tuhan yang maha dahsyat dan maha kuasa ketika Tuhan mau melepaskan bangsa Israel dari kekuasaan Mesir. Namun teman-teman, kekuasaan yang akan melepaskan itu ya, kalau tidak dipercaya sebagai tangan yang akan menyelamatkan, aduh, ini luar biasa teman-teman. Tangan tersebut akan lebih membuat hati manusia yang menolak atau tidak percaya menjadi lebih keras. Teman-teman, kita lanjut ya. Namun, kita tidak boleh berasumsi bahwa, ini penjelasan ya teman-teman mengenai Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Namun kita tidak boleh berasumsi bahwa Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun di luar kehendaknya, sehingga ia tidak bisa menjadi lunak jika ia menghendakinya. Jadi teman-teman, bagaimana hati Firaun dikeraskan itu seperti sudah menjadi hukum alam ya, ini sudah seperti menjadi hukum alam. Jadi kalau orang haus kecenderungannya dia akan minum ya, kalau orang lapar kecenderungannya akan makan, teman-teman. Ini seperti hukum alam. Kalau menolak amaran-amaran dari Tuhan itu hati akan menjadi keras. Jadi seperti itulah teman-teman yang kita bisa jelaskan. Jadi di sini ya dikatakan kita tidak boleh berasumsi bahwa Tuhan sengaja mengeraskan hati Firaun di luar kehendaknya sehingga ia tidak bisa menjadi lunak jika ia menghendakinya. Sebenarnya ketika Tuhan mengeraskan hati Firaun, Firaun punya kesempatan teman-teman atau punya kuasa untuk mengikuti Tuhan kalau dia mau.
Tuhan mengirimkan delusi yang sangat kuat. Jadi teman-teman, kenapa pada akhirnya Firaun tetap memilih ya, berdiri kokoh pada pendiriannya untuk menentang Tuhan? Ini jawabannya. Tuhan mengirim delusi atau penipuan ya ini. Penipuan yang kuat sehingga manusia akan percaya kebohongan ya, hanya pada mereka yang telah menolak kebenaran dan mencintai kebohongan. Aduh. Jadi teman-teman, manusia berdiri menentang Tuhan atau berdiri menolak Tuhan itu bukan satu pekerjaan yang tiba-tiba terjadi, teman-teman. Tiba-tiba dia sudah jadi keras dan apa ya? Jadi keras dan penentang yang luar biasa. Enggak, teman-teman. Ini adalah satu proses yang panjang di mana prinsip kenapa itu terjadi karena Tuhan mengirimkan penipuan yang kuat sehingga manusia akan percaya kebohongan hanya pada mereka yang telah menolak kebenaran dan mencintai kebohongan. Jadi teman-teman, akan ada dua opsi selalu yang akan terjadi. Tuhan kirim kebenaran, setan pun akan memberikan dusta. Setan pun akan memberikan dusta. Dan kalau kita menolak untuk percaya kebenaran dan lebih mencintai atau percaya dengan kebohongan, teman-teman, maka yang terjadi kita akan semakin keras untuk menentang kebenaran firman Tuhan. Aduh, ini sangat menyedihkan, teman-teman. Dan inilah yang terjadi ya, teman-teman, kepada Firaun. Setiap orang memiliki apa yang paling dia inginkan. Jika ada orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, dia akan mengetahui doktrinnya atau ajarannya Tuhan itu bagaimana, teman-teman. Kalau orang-orang yang mau belajar ya, mau belajar tentang Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, dia akan tahu apa itu pengajarannya Tuhan. Tetapi bagi dia yang menolak kebenaran, tidak ada yang tersisa selain kegelapan dan penipuan. Jadi teman-teman, orang yang tertipu atau orang yang disesatkan bukan tidak pernah datang, bukan tidak pernah tidak ada datangnya kebenaran, ya. Jadi ketika manusia disesatkan, selalu ada kebenaran sebagai opsi untuk dipilih, teman-teman. Tetapi kenapa manusia pada akhirnya memilih penyesatan? Karena mereka lebih mencintai kebohongan dan tidak percaya kepada kebenaran. Aduh, ini luar biasa. Inilah rahasia kenapa Firaun memilih ya, teman-teman. Sebelum lanjut ya, teman-teman, sampai di sini dulu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain atau tanggapan atau komentar, dipersilakan, atau juga pertanyaan. Halo, Bing. Ya, silakan. Ya, jadi kita bisa lihat di sini ya, pertama-tama bahwa sebelum Tuhan membinasakan siapa saya, karena kita tahu prinsipnya Tuhan tidak membedakan orang, bangsa, suku, dan seterusnya. Jadi kita lihat sebelum Tuhan membinasakan pun atau mengirimkan penghakiman, dia harus nyatakan kuasanya dulu ya, atau Injil, kita tahu ya Injil. Jadi di bangsa Israel, di bangsa Mesir itu Tuhan sudah menyatakan kuasanya dulu ya kepada Firaun untuk menyatakan akan kuasa Tuhan atau Injil itu. Nah, dan di saat Firaun itu menolak itu baru ada penghakiman. Kita lihat juga prinsip yang sama juga terjadi kepada orang-orang bangsa di Yeriko ya. Sebelum bangsa Israel masuk ke menyeberang sungai Yordan itu, kita lihat prinsipnya itu sama, yang mana sebelum Yeriko itu dibinasakan kan ada pengintai ya masuk di situ untuk menyelidiki akan tanah itu. Kemudian mereka sampai kepada mereka disembunyikan oleh Rahab ya, yang pelacur itu. Nah, kalau kita lihat statement yang Rahab bilang kepada Kaleb dengan Yosua itu, di situ dinyatakan kuasa Tuhan bahwa bangsa mereka itu ketakutan terhadap orang Mesir, teman-teman. Mereka sudah
melihat bagaimana kuasa Tuhan. Ini Rahab bilang ya, kami mendengar bahwa kuasa Tuhan itu membela lautan merah dan mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar. Jadi orang-orang di Jericho itu mereka sudah tahu akan kuasa Tuhan. Istilahnya Injil sudah diberitahukan di situ gitu. Jadi karena Injil sudah diberitahukan di situ dan mereka masih mengeraskan hati mereka, akhirnya penghakiman juga terjadi ya sama mereka, hanya Rahab yang diselamatkan. Prinsip yang sama terjadi kepada bangsa Mesir atau Firaun. Tuhan menyatakan kuasanya lagi. Dan di setiap Tuhan menyatakan kuasanya itu dan kemudian ada penolakan di situ terjadi, baru akan ada penghakiman. Dan kita lihat di sini, kalau orang-orang baca Alkitab ya, oh iya Tuhan kan yang mengeraskan hati Firaun gitu, makanya dia jadi keras hatinya karena Tuhan yang membuat Firaun keras hati. Tapi ternyata kalau kita pelajari pelajaran ini bukan seperti itu ya. Kenapa Firaun mengeraskan hatinya di sini? Kita akan belajar bahwa Firaun mengeraskan hatinya itu di saat dia melihat akan kuasa Tuhan, tetapi dia menolak akan manifestasi dari kuasa Tuhan itu atau percaya kepada Tuhan gitu. Dan kita lihat juga ya setiap akan pelajaran berikut di sini bahwa kita akan lihat bahwa panjang sabar Tuhan kepada Firaun setiap kali Musa datang itu yang lebih mengeraskan hati dia gitu. Jadi bukan Tuhan yang mengeraskan, tapi belas kasihan Tuhan, panjang sabar Tuhan yang dinyatakan kepada Firaun. Semakin lama Firaun lebih mengeraskan hatinya. Kenapa? Karena kita lihat di sini bahwa Firaun itu tidak mencintai kebenaran. Dia memilih dari delusi atau kebohongan. Nah, aplikasinya juga begitu sama kita, teman-teman. Jadi istilahnya, misalnya kita lihat ya, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat mungkin ada keluarga kita atau saudara-saudara kita yang kita kasihi, yang misalnya berada dalam satu ajaran lah atau terikat dalam satu Injil yang palsu atau dalam ketidakbenaran. Kita harus ingat ya, selama mereka dalam hatinya ingin memilih kebenaran, selama mereka mempunyai keinginan untuk mengetahui akan kebenaran, mereka satu kali kelak akan memilih kebenaran. Tapi kalau mereka lebih memilih kebohongan atau memilih kebohongan atau tidak percaya akan Injil Tuhan, kebenaran Tuhan, ya Tuhan akan mengizinkan mereka untuk memilih kebohongan. Dan di sini kita dilihat ayatnya bilang Tuhan akan mengirim delusi ya, atau bahasa Indonesia ya, delusi yang kuat sampai mereka percaya akan kebohongan gitu. Tapi kalau mereka memang betul-betul ingin mengetahui akan kebenaran, kebenaran itu akan datang dan mereka akan memilih kebenaran kalau mereka mencintai kebenaran. Tapi di saat mereka tidak mencintai kebenaran, mereka lebih memilih mencintai kebohongan, kebohonganlah atau ketidakbenaran itulah yang akan mereka pilih gitu. Dan kalau kita lihat ya dalam perjalanan kita pun sendiri, kita lihat di sini bahwa kita harus banyak mendoakan, banyak berdoa untuk Tuhan buka jalan di saat di mana mereka juga mempunyai kesempatan untuk memperoleh atau mendengarkan akan Injil yang benar. Karena dari pengalaman kita sendiri pun begitu ya teman-teman, harus ada cara-cara yang Tuhan gunakan dalam kehidupan saya pribadi juga untuk melepaskan kita sendiri dari kuasa Injil palsu ya. Dan memang itu benar-benar sangat kuat ikatannya sampai ada jalan-jalan Tuhan untuk melepaskan di situ sampai kita ada kesempatan untuk bisa mendengarkan akan Injil yang benar. Jadi kita doakan dan teman-teman atau saudara-saudara kita atau siapa saja yang belum menerima Injil yang benar, kita hanya bisa doakan Tuhan lakukan apa saja untuk mereka bisa memperoleh kesempatan, at least kesempatan untuk mendengarkan Injil yang benar. Karena
Kalau Injil yang benar belum dipresent kepada mereka, mereka nggak ada choice, nggak ada pilihan. Ya, mereka pikir inilah satu-satunya kebenaran. Tapi kalau mereka ada kesempatan untuk mendengarkan akan Injil yang benar, disitulah mereka baru bisa akan memilih antara benar dan yang salah ya. Seperti itu. Jadi doa kita semua adalah Tuhan gunakan cara Tuhan bagaimanapun untuk mereka bisa ada kesempatan untuk mendengarkan akan Injil yang benar. Seperti Firaun bisa ada kesempatan untuk mendengarkan akan Injil, dan di saat mereka sudah ada kesempatan manifestasi kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka, disitulah mereka akan bisa memilih apakah mereka memilih kebenaran atau lebih mencintai kebohongan atau delusi. Oke, thank you, Bing. Ya, baik. Terima kasih, Joy. Jadi teman-teman, ini kita belajar ya rahasia kenapa manusia pada akhirnya harus dibinasakan. Ini pertanyaan yang, kalau Tuhan itu maha kuasa, ya, dan kekuasaannya tak terbatas, mengapa manusia ada sekelompok manusia yang pada akhirnya harus dibinasakan? Ini kita sementara belajar ya jawabannya, teman-teman. Ketika manusia menolak kebenaran-kebenaran yang Tuhan firmankan atau yang Tuhan berikan kepadanya, dia pasti lebih memilih mencintai kebohongan. Dan teman-teman, Tuhan tidak akan pernah menghukum manusia. Ini prinsipnya, teman-teman. Sebelum Tuhan mengirim kebenaran. Jadi siapapun yang dihukum oleh Tuhan, itu pasti kebenaran telah pergi duluan, teman-teman. Dan terima kasih ya, Sister Joy. Ini kita lanjut. Setiap orang yang memiliki apa yang paling dia inginkan, jika ada orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, dia akan mengetahui ajarannya Tuhan, ya, doktrinnya Tuhan itu bagaimana. Tetapi bagi dia yang menolak kebenaran, tidak ada yang tersisa selain kegelapan dan penipuan. Aduh, ini keadaan yang paling menyedihkan ya, teman-teman. Dan berada dalam kondisi yang seperti ini, sebenarnya berada dalam kondisi dosa yang tidak bisa diampuni. Seseorang mempercayai sesuatu yang sebagai sumber kebenaran dianggap sebagai sumber kepalsuan, dan sumber kepalsuan dianggap sebagai sumber kebenaran. Bagaimana roh Tuhan yang mentobatkan bisa bekerja dengan orang-orang yang ada dalam kondisi seperti itu? Inilah yang disebut dengan dosa mendukakan Roh Kudus, di mana Roh Kudus tidak bisa lagi mau bekerja di dalam hati orang-orang tersebut. Karena sumber kebenaran dianggap satu kebohongan dan atau satu penjahat gitu, dan sumber kejahatan dianggap sebagai sumber kebenaran. Aduh, ini sangat-sangat menyedihkan, teman-teman. Oke, masih ada lagi teman-teman yang mau menambahkan sebelum kita masuk ya lebih jelas dengan kenapa pada akhirnya Firaun memilih memberontak, atau kenapa pada akhirnya Firaun itu dibinasakan, atau kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ada teman-teman yang masih mau menambahkan? Ya, brother. Silakan, brother. 35 tahun yang lalu saya tanya waktu saya baca ayat ini, kok Tuhan mengeraskan hati Firaun? Tuhan ini kayak main-main aja ya. Kok dia keraskan hati Firaun, habis itu dia hukum. Waktu itu saya cuma sampai di situ. Jadi tapi karena stres memikirkan itu, saya berhenti memikirkannya, dan hari ini saya dapat jawaban, puji Tuhan ya. Kita melihat bahwa Tuhan dengan jawaban yang kita lihat kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun, itu pilihan Firaun sebenarnya ya. Tapi sekalipun dia sudah dikeraskan oleh Tuhan melalui delusi itu ya, dia sebenarnya masih free will itu. Ya, free will itu, power of choice itu masih ada sebenarnya. Dia masih bisa. Tetapi memang kayak brother bilang tadi tuh, dia sudah dikeraskan, dia punya hati ini sudah kekerasan hati ini, penolakan ini sudah berlangsung begitu lama. Jadi lebih hari jadi membatu, bahkan bisa menjadi satu karakter. Ini gambaran bahwa kita lihat
Tuhan itu tidak berubah, ya, dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Jadi bukan kalau ada apa-apa terjadi dengan kita karena kekerasan hati kita, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak berubah. Kenapa delusi itu dia kasih? Kenapa? Karena Firaun penolakannya udah lama. Ya. Dan kalau kita lihat di cerita bahwa ketika pergantian Firaun yang sebelumnya begitu menyayangi bangsa Israel melalui Yusuf, tapi Firaun yang berikut, entah apa ini masih Firaun yang sama di periode ini, tapi terjadi perubahan, pergeseran, sehingga bangsa Israel menjadi apa? Budak, ya. Itu aja, Bing. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brother Dolphin, untuk tambahannya. Jadi, teman-teman semakin jelas ya bahwa ketika Tuhan mengeraskan hati manusia, itu sebenarnya sebagai satu hukum alam, ya. Ketika orang menolak kebenaran, yang terjadi seperti itu. Apalagi menolaknya berkali-kali, ya teman-teman. Memang terjadinya begitu. Itu mau tidak mau. Sudah hukumnya seperti itu. Kita lanjut ya teman-teman. Ini masih sebenarnya masih bagian yang sama ya, masih bisa dibilang pertanyaan yang sama mengenai kenapa manusia itu dibinasakan atau mengapa manusia itu hatinya menjadi keras dan melawan Tuhan. Ini dalam konteks Firaun kita dapat pelajaran ya untuk menjawab pelajaran-pelajaran yang lain ya. Kita lanjut ya teman-teman. Dikeraskan oleh belas kasihan. Wah, ini luar biasa ini. Dikeraskan oleh belas kasihan Tuhan. Apakah belas kasihan Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ya. Ini judulnya menarik, tapi kita lihat penjelasannya ya. Patut dicatat bahwa manifestasi belas kasihan Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Ini bagaimana nih? Kok kebaikan Tuhan jadi sesuatu yang jahat untuk orang lain gitu? Kita lihat ya penjelasannya. Permintaan sederhana dari Tuhan ditolak dengan cemoohan. Aduh, ini luar biasa. Ini Allah segala Allah yang datang dan permintaannya sederhana, lepaskan bangsaku. Tapi ditolak dengan cemoohan. Kemudian tula-tula mulai datang, namun tidak segera, ya. Namun dengan jeda waktu yang cukup lama sehingga Firaun dapat berpikir. Jadi teman-teman, ketika Tuhan menyatakan kuasanya, ya, kemudian disambut dengan cemoohan, ditolak, ya, ditolak dan disambut dengan cemoohan, Tuhan mulai menghukum. Tapi penghukuman itu pun, teman-teman, punya jeda yang panjang, ya, membuat Firaun itu bisa berpikir dan intensitasnya nggak langsung pada level paling tinggi, teman. Jadi levelnya masih paling bawah, dari paling bawah sampai paling tinggi. Jadi kemudian tula-tula mulai datang namun tidak segera. Namun dengan jeda waktu yang cukup lama sehingga Firaun dapat berpikir. Dan memang Firaun berpikir, teman-teman. Tetapi selama kekuatan para penyihir itu tampak sebesar yang dilakukan oleh Musa dan Harun, Firaun tidak menyerah. Aduh, teman-teman, ini sekali lagi ya, teman-teman, menjadi kerasnya hati seseorang dalam menolak menolak Tuhan itu enggak independen, teman-teman. Enggak murni bahwa dia adalah kehendakku. Ya. Dan kita tahu bersama, ya, para penyihir ini adalah pelayan setan. Dan mereka inilah yang membangun kesadaran untuk Firaun menolak panggilan, ya, bisa dibilang panggilan keselamatan dari Tuhan. Aduh, ini luar biasa. Segera menjadi nyata bahwa ada kuasa yang lebih besar daripada penyihirnya. Mereka membawa katak ke daratan, namun mereka tidak dapat mengusirnya. Kemudian Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata, berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku, maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia sudah cukup belajar tentang Tuhan dan memanggil dia dengan namanya. Aduh, teman-teman, ini langkah maju sebenarnya.
Ketika eh, ketika Tuhan ya melalui Musa dan Harun menurunkan tula-tula dan ahli-ahli sihir ya, ahli-ahli sihir atau pelayan-pelayan Firaun masih bisa meniru, Firaun lebih keras. Tetapi ketika ahli-ahli dari Firaun tidak bisa meniru, ini Firaun tergerak loh teman-teman. Hatinya yang keras bisa tergerak untuk memanggil Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Aduh, ini langkah maju sebenarnya teman-teman. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya kata-kata itu daripadaku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi supaya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dia sudah cukup belajar tentang Tuhan untuk memanggil dia dengan namanya. Aduh, ini langkah maju teman-teman. Lalu Musa dan Harun keluar meninggalkan Firaun dan Musa berseru kepada Tuhan karena kata-kata yang didatangkannya kepada Firaun. Dan Tuhan melakukan seperti yang dikatakan Musa, sehingga kata-kata itu mati lenyap dari rumah, dari halaman, dari ladang. Dikumpulkanlah orang-orang bangkai-bangkainya bertumpuk-tumpuk sehingga tanah itu berbau busuk. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka. Mereka keduanya seperti yang telah difirmankan Tuhan. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Ini ya. Kita lanjut dulu. Biarlah kebaikan diperlihatkan kepada orang fasik, ya. Biarlah kebaikan diperlihatkan kepada orang fasik, namun dia tidak akan belajar kebenaran. Di tanah kebenaran dia akan berlaku tidak adil dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi teman-teman, sikap dari Firaun yang sebenarnya sudah cukup maju ya, sudah cukup maju ketika dia meminta, berdoalah kepada Tuhan gitu. Jadi Firaun sudah mengakui ada Tuhan dan memohon supaya, singkirkan. Tetapi teman-teman, ini firman ini luar biasa ya. Biarlah kebaikan diperlihatkan kepada orang fasik, namun dia tidak akan belajar kebenaran. Di tanah kebenaran dia akan berlaku tidak adil dan tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Demikianlah halnya dengan Firaun. Penghakiman Allah hanya menyebabkan maksud angkuhnya melemah, tetapi ketika dia melihat ada kelonggaran, dia mengeraskan hatinya. Aduh, teman-teman, ini adalah satu hal yang sebenarnya maksud Tuhan ya di dalam memberikan tekanan kepada umat Tuhan, seperti juga ya kepada bangsa Israel, supaya mereka bisa melihat kuasa itu dan bergantung pada kuasa tersebut ya. Jadi teman-teman, maksud Tuhan adalah kepada Firaun dan bangsa Mesir ketika Tuhan menyatakan dirinya dengan kuasanya yang menghukum, maksud Tuhan adalah supaya mereka itu ditobatkan. Tetapi penyataan kuasa tersebut ya di dalam menghukum ketika itu berhenti, ketika dia melihat ada kelonggaran, dia mengeraskan hatinya. Aduh, teman-teman, ini sangat-sangat apa ya, menyedihkan ya. Dan inilah rahasia teman-teman ketika pada akhirnya kenapa manusia itu dibinasakan. Itu bukan satu proses yang tiba-tiba jadi, Tuhan binasakan manusia. Ini adalah satu proses yang panjang dan prinsipnya adalah Tuhan harus manusia itu harus diperhadapkan dengan dua hal, teman-teman. Penipuan atau kebenaran. Dan sebelum manusia dihukum oleh Tuhan, ini dua akan datang. Manusia mau pilih yang mana? Kebenaran atau penipuan? Dan kalau manusia menolak kebenaran, pasti dia memilih dan mencintai penipuan. Dan kalau dia mencintai penipuan, ya mau tidak mau teman-teman, penghukuman dan kebinasaan harus didatangkan. Kita lanjut ya teman-teman. Sekali lagi datanglah sekawanan lalat atas perintah Tuhan dan Firaun berkata, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun.
hanya janganlah kamu pergi terlalu jauh. Aduh, ini sudah adalah tadi udah menyebut apa ya? Menyebut nama Tuhan ya. Yang pertama kan Firaun itu menolak ya, menolak untuk mengakui Tuhan dan saya tidak kenal dia. Nah, sekarang kemudian Firaun memohon ya kepada Tuhan, memanggil Tuhan, memanggil nama Tuhan, mengakui ada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada dan memohon kepadanya ya. Kemudian sekarang, baiklah ya, baik aku akan membiarkan kamu pergi dan mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun, hanya jangan kamu pergi jauh-jauh. Berdoalah untukku. Firaun, teman-teman, memohon berkat dari Tuhan. Ini langkah maju sebenarnya, teman-teman. Lalu kata Musa, sekarang aku keluar meninggalkan tuanku dan akan berdoa kepada Tuhan. Maka pikat itu akan dijauhkan besok dari Firaun, dari pegawai-pegawainya dan dari rakyatnya. Hanya janganlah Firaun berlaku curang lagi dengan tidak membiarkan bangsa itu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesudah itu keluarlah Musa meninggalkan Firaun lalu berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membuat seperti yang dikatakan Musa. Pikat itu dijauhkannya, dan dari Firaun, dari pegawai-pegawainya, dari rakyatnya, seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekalipun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi sekali ini pun, bukan sekalipun ya, tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati, ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Jadi Firaun tetap berdiri kokoh pada pendiriannya untuk tidak membebaskan, sekalipun sudah ada cukup pengenalan akan Tuhan ya. Sudah ada cukup kuasa yang menggugah hati Firaun ya, dari yang sombong angku yang kemudian memohon ya. Firaun tetap berdiri pada pendiriannya untuk menolak ya, menolak. Dan begitulah yang terjadi sepanjang wabah penyakit. Jadi apa yang terjadi saat ini, teman-teman, dari apa yang kita baca ini, begitulah yang terjadi sepanjang wabah penyakit. Semua langkah dalam setiap kasus tidak dicatat, namun kita melihat bahwa kepanjang sabaran dan kemurahan Tuhanlah yang mengeraskan hati Firaun. Ya, jadi karena Tuhan memberikan kesempatan, ya, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada Firaun untuk bertobat, justru itu bukan kesempatan untuk percaya dan bertobat, berbalik dan bertobat, ya, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tetapi panjang sabar Tuhan itu semakin mengeraskan hati Firaun. Teman-teman perhatikan ini ya. Khotbah yang sama, yang menghibur hati banyak orang pada zaman Yesus, membuat orang lain semakin membenci dia. Aduh, ini luar biasa teman-teman. Khotbah yang sama, yang menghibur hati banyak orang pada zaman Yesus, membuat orang lain semakin membenci dia. Ini pekabarannya sama loh teman-teman. Bagi orang lain, ya, waktu Yesus membawakan khotbah, bagi orang lain itu adalah satu penghiburan, satu berkat yang luar biasa. Tetapi bagi sebagian orang ya, itu menjadi satu alasan untuk semakin membenci siapa Yesus. Aduh, ini sangat menyedihkan teman-teman. Kebangkitan Lazarus dari kematian menguatkan tekad dalam hati orang-orang Yahudi yang tidak percaya untuk membunuhnya. Jadi kebangkitan teman-teman Lazarus dari antara orang mati adalah pertunjukan kemahakuasaan Tuhan yang dilakukan oleh Yesus yang belum pernah disaksikan teman-teman. Ini adalah satu momen di mana Tuhan mau menyatakan dialah penguasa atas maut yang ditakuti oleh setiap manusia. Teman-teman, pertunjukan ini yang bagi orang lain adalah satu penghiburan, ya, satu hal yang sangat menguatkan dan meneguhkan iman, tetapi bagi orang-orang Yahudi yang lain justru adalah alasan untuk tidak percaya dan alasan untuk membunuh Yesus. Aduh. Penghakiman akan mengungkapkan fakta bahwa setiap orang yang keras hatinya menolak Tuhan
telah melakukannya di hadapan wahyu rahmatnya. Atau dengan pengertian teman-teman, ketika penghakiman ya yang terjadi kepada orang-orang yang menolak Tuhan, sebenarnya itu hanya mengungkapkan bahwa mereka semua telah menolak rahmat Tuhan yang telah diberikan. Begitu jelas, begitu nyata di hadapan setiap orang tersebut. Aduh, ini bergetar kita mau apa ya? Rasanya merinding teman-teman kita mempelajari pelajaran ini. Tapi demikianlah teman-teman yang terjadi. Jadi teman-teman kita tidak perlu heran lagi kalau pada akhirnya ada yang menolak atau ada yang dibinasakan. Inilah alasan ya kenapa pada akhirnya ada orang-orang yang pada akhirnya dibinasakan oleh Tuhan ya, yang kita melihat tetap bersikeras, bersikukuh ya, bersikukuh untuk menentang kebenaran Tuhan. Itu juga teman-teman kita saksikan ya. Kita saksikan kepada Saul yang telah berkali-kali digerakkan oleh Tuhan ya untuk tidak membunuh Daud, tapi Saul tetap bersikeras dan semakin apa ya, di saat-saat tertentu ya teman-teman, itu roh Tuhan menggerakkan Saul, kamu salah, itu perbuatan jahat gitu, itu penumpahan darah, itu hutang darah. Itu menggerakkan Saul untuk tidak melakukannya. Tetapi Saul lebih memilih mengikuti iri hatinya ya, kecenderungan jahatnya atau pengaruh-pengaruh jahat yang bekerja di hatinya. Dan itu lebih memperkuat Saul sampai pada titik memang udah jadi gila-gilaan ya Saul untuk membunuh siapa Daud. Tapi yang luar biasa, Daud tetap membalas dengan kebaikan. Teman-teman, satu perbuatan jahat yang pada akhirnya dihukum Tuhan itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa penyataan kemurahan Tuhan. Jadi Tuhan tetap, sebelum dia melakukan tindakan penghukuman, ada rahmat Tuhan yang sangat besar ya untuk diberikan kepada orang tersebut. Dan kita bisa bilang inilah rahmat yang memohon, inilah rahmat yang berseru, jangan terus lakukan di jalan yang sama atau jangan terus pada tindakan yang sama. Tetapi teman-teman, karena lebih memilih untuk mengikuti apa ya, kecenderungan jahat hati, memilih dusta, manusia pada akhirnya tidak mau mempercayai kebenaran. Dan ini harus diakhiri ya oleh Tuhan. Ini satu hal yang sangat menyedihkan. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau menambahkan? Dipersilahkan. Boleh tambahkan sedikit, Bing? Ya, silakan, Brother Ronald. Jadi pelajaran Firaun ini sangat baik sekali ya untuk kita. Jadi yang saya lihat di sini, setiap kuasa Tuhan yang ditolak oleh Firaun membuat dirinya lebih nekat lagi untuk melakukan pemberontakan. Makanya itulah itu kan bukan cuma satu kali. Iya. Coba bayangkan rahmat Tuhan itu sudah berkali-kali diberikan. Bukan cuma satu kali. Ditolak terus sampai dia menjadi keras sekali. Sehingga kadang-kadang bilang, oh Tuhan yang mengeraskan hati Firaun. Firaun yang berulang-ulang menolak kasih karunia Tuhan, rahmat Tuhan yang ditolak terus. Sehingga dia menjadi pembangkang yang luar biasa. Kadang-kadang kita juga kalau menyerah dalam pencobaan, di pertama kita bilang, pencobaan yang kedua lebih mudah lagi. Dan kita lakukan terus-menerus. Dan kita pikir, satu saat kita bisa berubah secara total. Biar orang jahat-jahat begini, pasti kalau untuk mau bertobat, gampang sekali mau berbalik. Tapi sikap itu yang orang praktekkan setiap hari. Setiap hari akhirnya Roh Kudus nggak bisa bekerja lagi dalam orang hati. Ditarik kita dikeraskan seperti Firaun. Dan itu sangat menyedihkan sekali, Bing. Ya, terima kasih Brother Ronald untuk tambahannya. Jadi betul sekali ya teman-teman, bagaimana penolakan terhadap kebenaran yang dilakukan oleh Firaun atau setiap orang itu akan menghasilkan satu keadaan yang lebih kuat lagi ya. Dan benar sekali ya bahwa
Ketika kita berpikir bahwa oh kita mau buat kejahatan dulu, nanti kita bertobat ya. Itu nggak semudah itu, teman-teman. Satu hal yang sangat dikhawatirkan kalau kita sampai pada titik seperti Firaun, tidak bisa berbalik lagi. Kita berada pada titik seperti Yudas, kita tidak bisa berbalik lagi, teman-teman. Aduh, ini satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan ya, di mana kita pahami bersama, kita menutup pintu kasihan sendiri sebenarnya. Oke, teman-teman, ada yang lain yang mau memberi tambahan atau komentar? Halo, Bing. Silakan. Ya, silakan. Oh ya, Ya, bisa halo. dengar ya, Bing? Bisa, Ya, bisa. oke. Jadi kita lihat ada beberapa poin di sini dari dia punya masalahnya di sini. Tapi kalau menurut kita ya, poin awal kenapa Firaun seperti ini adalah ketika tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir di 3 awal itu masih bisa ditiru, Intinya kayak perbuatan kita dan perbuatan Tuhan. Artinya kayak kita ini Sama. masih bisa sama. Jadi kita ini masih mampu ya, ini masih mampu melakukan apa yang Tuhan bikin ya. Masih ada kemampuan. Jadi dengan perbuatan kita bisa bikin apa yang Tuhan telah bikin. Ini kayak pembenaran oleh perbuatan sendiri ya, kayak di awalnya seperti itu. Tapi Tuhan telah tunjukkan bahwa perbuatan kita tidak sebanding atau tidak ada perbuatan Tuhan lebih besar ya. Ini kayak mujizat tadi ya, kayak katak itu orang Mesir bisa bikin juga, tetapi mereka tidak bisa usir, cuma Tuhan yang bisa usir. Jadi masih bisa meniru lah. Ini dia punya uh, pikiran di situ ya. Firaun pikir dia masih bisa tiru itu ya, masih bisa tiru, dan itulah yang terjadi ya. Dia kayak mulai menganggap dia punya diri bisa ya, bisa. Nah, dan setelah itu, nah yang seperti dibilang tadi ya, dia merasa dia diri bisa, tetapi setelah Tuhan kasih bahwa ini nggak semua dia punya perbuatan bisa, ini dia pikir kayak tadi ya, kayak dipikir kalau misalnya saya berdoa sekarang, nanti besok lagi seperti itu. Jadi tiap hari kalau nanti ada tulah yang dikasih ke dia, kalau dia minta maaf bilang sama Musa, Musa akan bikin. Mungkin dia pikir begitu terus ya, nggak ada dia punya endingnya seperti itu. Nah, ini jadi pelajaran untuk kita juga ya, sudah dibilang tadi, memang kadang-kadang kita ada dosa kesayangan pribadi, kita sudah tahu itu dosa, kita sudah minta maaf sekarang, karena kita tahu Tuhan itu pengampun. Nah, dan kita berdoa lagi seperti itu. Bikin lagi berdoa, tidak ada endingnya, karena kita tahu Tuhan itu seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran untuk kita bahwa itu panjang sabar Tuhan itu walaupun panjang tapi ada batasnya ya. Ada dia punya ending yang kita harus tahu ya. Ada seperti itu. Dan ada juga pelajaran dari segi lain juga ya. Kadang-kadang ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, kita menegur orang lain, misalnya kita tahu ada kesalahan dia, terus kita sudah tegur, bukan ya, bahasanya bisa tegur atau kasih tahu ke dia punya kesalahan, dan ketika dia menolak, kita bilang lagi kedua kali, dan ketika dia menolak, aduh, sudah 2 kali kita dibilang pengana, sudah kita stop sih, nggak mau bilang lagi. Jadi cukuplah sampai di sini. Kita sudah 2-3 kali kita bilang, tapi kamu tidak bertobat atau kamu tidak berubah. Sudahlah. Nah, itu juga salah ya. Ini yang sabar Tuhan ini bukan cuma 2-3 kali, tapi sampai 10 kali. Atau kalau dibilang 70 kali 7 kali lah. Ini panjang sabar Tuhan sampai seperti ini ya. Tapi memang hati Firaun memang kalau ini sudah nggak bisa dirubah ya. Makanya seperti dibilang tadi juga ada firman yang bisa melembutkan orang, ada yang bisa mengeraskan. Jadi hati kita kayak seperti es dan seperti tanah liat, ketika matahari menyinari, es itu mencair, tapi kalau tanah liat semakin mengeras ya. Jadi ya luar biasa ini punya pelajaran hari ini, dan biarlah ini selalu ya kita
jangan seperti Firaun juga yang mengandalkan diri kita sendiri bahwa kita mampu melakukan apa yang Tuhan bikin, atau Tuhan perintah ini, kayak Abraham jatuh kan karena dia kayaknya bisa membantu Tuhan. Dan ya Musa juga seperti itu. Dan ini pelajaran juga kepada Firaun, karena dia bisa bikin, itulah dia punya awal kesombongan di situ. Akhirnya bisa lama-lama hati menjadi keras ya. Ya, mungkin itu aja, Bing. Thank you. Ya, baik. Terima kasih, Brother Lauri. Ini kita setuju sekali ya bahwa Firaun ini prinsip dasarnya kenapa dia melakukan penolakan, karena penolakan karena perbuatan diri atau kebenaran diri. Nah, dari mana kita tahu? Yaitu dari 3 tulah pertama ya, teman-teman. Karena dia masih bisa buat, kita masih kuat gitu. Nah, ketika di tulah-tulah selanjutnya, teman-teman, kalau kita pelajari ya, ada saatnya di mana Musa meminta supaya perempuan pun ikut. Perempuan, nggak cuma laki-laki, tapi perempuan juga ikut. Dan itu membuat Firaun marah sekali dan tidak mau melepaskan. Teman-teman, yang terjadi, Firaun betul-betul semakin keras dan menentang. Nah, ini sebenarnya prinsip yang sama dari perbuatan diri ya, yang kita pelajari tadi ya, dari tulah pertama sampai tulah ketiga. Nah, ini adalah kebenaran diri. Kenapa? Orang dengan kebenaran diri akan sangat suka untuk mencari-cari kesalahan. Kalau memang Firaun telah dengan rela untuk melepaskan, Firaun dan bangsanya tidak akan dihukum selanjutnya, teman-teman. Tapi karena kebenaran diri, ini dasar dari penolakan ya, penolakan yang dibuat oleh Firaun. Dan ini juga, teman-teman, adalah dasar dari penolakan bangsa Yahudi yang menyalibkan dan menolak siapa Yesus itu sendiri. Jadi teman-teman, ini prinsip dasar ya, prinsip dasar yang bekerja pada setiap zaman. Kenapa pada akhirnya orang-orang menolak ya rahmat dan kemurahan Tuhan, dan pada akhirnya mereka dibinasakan? Kalau kita masuk pada perbuatan diri atau kebenaran diri, kita harus, teman-teman, ini bisa dibilang hampir tidak ada pengharapan ya, hampir tidak pengharapan. Sangat sulit untuk diselamatkan. Ada yang beberapa di antara mereka yang diselamatkan, tapi sangat-sangat sulit. Mudah-mudahan teman-teman semakin banyak ya Injil yang diberitakan, dan semakin sedikit ya orang-orang dalam kategori kebenaran diri ya, atau perbuatan diri. Nah, kita ingat ya apa yang Onang nyatakan ya pada 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, atau minggu lalu, mengenai self-righteous. Saya hanya bisa bilang inilah rahasia dari kemurtatan segala zaman. Ya, inilah rahasia dari penolakan-penolakan yang terjadi kepada setiap kebenaran. Inilah rahasia kenapa pada akhirnya Yesus itu ditolak dan disalibkan. Teman-teman, kebenaran diri juga adalah rahasia terbentuknya kepausan ya, terbentuknya kepausan dan ateisme yang menganiaya umat segala zaman. Aduh, sangat menyedihkan, teman-teman. Tapi prinsipnya, teman-teman, itulah agama Kain ya, yang didirikan di atas pikiran sendiri atau pikiran setan. Oke, teman-teman, masih ada lagi yang lain? Mungkin kita stop di sini ya, teman-teman. Iya, kita stop di sini. Nanti dilanjutkan pada minggu depan. Ya, silakan Joy. Ya, silakan Joy. Oh ya, sorry. Jadi ada satu statement sini yang membuat kita juga ditegur. Yang dia bilang di sini adalah setiap kelonggaran yang Tuhan berikan kepada Firaun, itulah yang mengeraskan hati Firaun. Jadi waktu baca ini kita lihat ya, maksudnya dalam orang kehidupan sehari-hari gitu, kan ada kekurangan-kekurangan yang Tuhan nyatakan ya dari setiap pelajaran firman Tuhan. Terus dalam Tuhan nyatakan, terus habis itu kita pikir, ya orang tidak ada punishment, tidak ada hukuman, tidak ada
yang Tuhan kasih kepada orang di saat orang berdosa. Tapi kita lihat di sini bahwa itu adalah panjang sabar Tuhan gitu. Tuhan sudah nyatakan ini Joy ngana salah, ini ngana begini gitu. Terus apa saya punya respons gitu? Apakah dengan panjang sabaran Tuhan itu membuat kita malah lebih terus melakukan apa yang kita bikin, atau kepanjang sabaran Tuhan itu membuat kita bertobat gitu? Dan kita lihat pelajaran Firaun ya, semakin Tuhan panjang sabar, setiap ada kelonggaran, itulah yang lebih membuat dia keras hati. Nah pertanyaannya, apakah setiap ada kelonggaran yang Tuhan berikan kepada saya, malah itu yang akan membuat kita lebih keras hati, atau apakah panjang sabar Tuhan itu yang membuat saya bertobat? Ya itu ya yang kita sendiri renungkan, mudah-mudahan dengan panjang sabar Tuhan, kelonggaran yang Tuhan kasih kesempatan itu membuat kita bertobat untuk saya punya segala kekurangan, bukan malah lebih mengeraskan hati. Oke, thank you, Bing. Ya, baik. Terima kasih, Sister Joy, untuk tambahannya. Jadi, teman-teman, jadi saya kira inilah alasan kenapa Tuhan mengizinkan kesengsaraan kepada bangsa Israel dan kepada setiap manusia. Supaya ketika manusia mengalami kesengsaraan atau tekanan, mereka itu semakin berseru kepada Tuhan. Mereka itu berpaling kepada Tuhan. Jadi waktu kelonggaran di sini, teman-teman, ya, bagi Firaun itu membuat dia lebih murtad lagi. Dan waktu kelonggaran yang kalau kita lihat ya, misalnya Daud, teman-teman, waktu kelonggaran bagi Daud, saat dia berperang, dia justru bergantung penuh pada kekuatan Tuhan, dan Tuhan menyelamatkan dan memberi kemenangan terhadap Daud. Tapi waktu Daud mendapatkan waktu kelonggaran, itu adalah saat di mana dia jatuh, dia berdosa dan melakukan. Jadi waktu kelonggaran ini, teman-teman, mungkin akan dialami ya oleh setiap kita. Dan ini adalah waktu yang kita harus berhati-hati sekali. Karena waktu di sini berdasarkan cerita dan sejarah Alkitab, teman-teman, adalah saat-saat di mana kita akan sangat mungkin untuk mengalami pencobaan dan kejatuhan. Nah, kita juga bisa lihat ya, teman-teman. Kemarin kita sempat diskusi ya mengenai apakah ada rencana Tuhan untuk umat tidak mengalami ya yang namanya penindasan. Saya dapati, teman-teman, di dalam Alkitab hampir tidak ada satu tokoh Alkitab yang tidak mengalami penindasan. Tapi saya dapati ada satu tokoh ternyata yang luput, teman-teman. Siapa dia? Dia adalah Salomo, teman-teman. Nah, kita dapati Salomo ini tidak mengalami yang namanya penindasan. Kenapa? Karena dia memimpin dan istilahnya, iya, dia memimpin dengan hikmat. Makanya dia tidak mengalami yang namanya penindasan. Dan dia mengalami waktu, kita bisa bilang kelonggaran atau kelegaan yang sangat panjang. Tapi teman-teman, seperti yang kita udah pelajari ya, waktu kelonggaran ini adalah waktu yang sangat berbahaya. Ternyata Salomo pun yang penuh dengan hikmat itu bisa ditarik pada penyembahan berhala dan jatuh kepada kekafiran ya, teman-teman. Jadi teman-teman, sekali lagi, sebenarnya waktu kelonggaran ini adalah waktu untuk mencari Tuhan, ya, seperti bangsa Israel ya, ketika mereka itu berada di padang gurun menantikan Tuhan ya, yang menantikan Musa yang pergi ke gunung ya, pergi ke gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Ini sebenarnya waktu yang sama, teman-teman. Waktu kelonggaran di mana mereka sebenarnya gunakan untuk menantikan Tuhan. Tapi kalau ini tidak digunakan, teman-teman, ini bisa menjadi satu malapetaka ya, pencobaan dan kebinasaan buat siapa saja ya, teman-teman. Oke, terima kasih Joy untuk tambahannya. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan tambahan atau tanggapan atau pertanyaan, dipersilahkan sebelum kita menutup perjumpaan kita saat ini. Oke. Teman-teman, kalau
Kalau sudah tidak ada lagi tambahan, kita akan menutup perjumpaan kita.